Hari ini saya akan masuk di sini dulu. Ya, pengakuan iman Gereja Betel di Solo butir yang pertama dengan yang berhubungan dengan keyakinannya atas Alkitab. Kita akan baca bersama-sama nanti. Nah, Gereja Betel Injil Solo meringkas 12 pengakuan iman sebagaimana tertuang dalam tata gereja Badan Persekutuan Gereja Betel Injil Solo bab 3 pasal yang ke-6. Lengkap di sana. Saya pernah tampilkan 12 pengakuan percaya itu. Di buku Apologetika Karismatik saya ada tampilkan ini. Dari 12 butir pengakuan iman tersebut, keyakinan atas Alkitab ditempatkan pada butir yang pertama. Ini dia bunyinya. Kami percaya bahwa Alkitab itulah firman Allah yang hidup. Mari kita sama-sama 1, 2, 3. Kami percaya bahwa Alkitab itulah firman Allah yang hidup. Sekali lagi. Kami percaya bahwa Alkitab itulah firman Allah yang hidup. Ini kan pengakuan paling esensial. Dasar. Kalau orang sudah tidak percaya Alkitab, akan susah baginya untuk percaya Trinitas dan juga ketuhanan Yesus. Sebab itu pengakuan akan kebenaran Alkitab ini dulu harus berada di tempat teratas. Dan Gereja Betel Injil Solo telah menempatkan di tempat yang tepat ketika menempatkan Alkitab berada dalam urutan nomor 1. Kalau orang tidak percaya Alkitab, dia tidak akan percaya pada Trinitas pasti. Karena menurut dia akan bertentangan dengan logika. Padahal kalau dijelaskan, Trinitas tidak kontradiktif dengan logika kita. Ajaran tentang kesatuan hipostatik Kristus, kealahan dan kemanusiaan bersatu dalam satu pribadi, itu pun tidak bertentangan dengan pengajaran Alkitab. Di butir kedua tentang Trinitas, di butir yang ketiga, pengakuan iman kita, Gereja Betel Solo menekankan tentang Kristus. Tetapi butir kedua dan butir ketiga, kalau kita tidak percaya butir yang pertama, kita tidak akan percaya butir yang kedua, butir ketiga, dan butir yang selanjutnya. Maka Alkitab harus diletakkan sebagai fondasi utama, ya, sebelum kita masuk ke dalam pengajaran yang lainnya. Ya. Kami percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah yang hidup. Ya. Nah, dengan menempatkan pengakuan atas Alkitab di tempat urutan yang pertama, hal ini hendak menekankan bahwa Gereja Betel Injil Solo meyakini bahwa Alkitab adalah satu-satunya peraturan iman dan tata hidup yang tidak mungkin salah dan berotoritas. Nah, berikut ini penjelasan ringkasnya bahwa Alkitab adalah firman Allah. Kita mulai dari frase yang pertama tentang frase kami percaya. Tadi dikatakan kami percaya bahwa Alkitab itulah firman Allah yang hidup. Ya, ada 3 hal yang kita bicarakan. Ini frase kami percaya, kemudian kita bicarakan Alkitab, dan kemudian frase firman Allah yang hidup. 3 hal itu. Setiap butir dari 12 pengakuan iman Gereja Betel Solo diawali dengan frase kami percaya. Mengapa? Karena dengan frase kami percaya tersebut hendak menekankan atau menunjukkan bahwa pengakuan tersebut ada, dipercayai, diakui. Perhatikan. Hendak menekankan atau menunjukkan bahwa pengakuan tersebut ada, dipercayai, kemudian diakui. Ada itu untuk dipercayai. Kemudian telah dipercayai untuk diakui. Ya. Jadi apa yang ada tentang gereja itu dipercayai. Setelah dipercayai maka harus diakui. Gitu. Jadi ada dipercayai dan diakui secara korporat bersama oleh semua pejabat dan anggota jemaat yang berada dalam Badan Persekutuan Gereja Betel Injil Solo. Sinode lain bisa saja punya pengakuan yang tidak sama bunyinya, tapi esensinya sama, begitu ya. Tapi mereka kemudian meredaksi kembali, punya redaksi sendiri, dan memiliki penekanan tersendiri sesuai dengan keyakinannya. Tetapi Gereja Betel Injil Solo mempunyai 12 butir ini yang harus diakui bersama oleh semua pejabat dan anggota jemaat yang berada di Badan Persekutuan Gereja Betel Solo. Jadi karena 12 butir pengakuan tersebut diyakini bersama, maka Gereja Betel Solo menggunakan frase kami percaya, bukan aku percaya, tapi kami percaya, karena ini adalah tata gereja yang ada, dipercaya dan diakui bersama. Maka frasenya itu kami percaya. Kalau secara pribadi kita bisa saja mengucapkannya aku percaya. Tapi dalam kelompok yang korporat bersama kita menggunakan frase kami. Ya. Udah jelas di situ ya. Nah sekarang kita lihat frase berikutnya lagi. Kedua tentang kata Alkitab itu sendiri. Yang dimaksud dengan Alkitab dalam pengakuan iman Gereja Betel Injil Solo ini adalah Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Kita punya Alkitab, satu Alkitab, ya, Alkitab, ya, yang kumpulan kitab kita dengan 2 bagian besar, Perjanjian Lama dengan Perjanjian Baru. Ya.
Nah, perjanjian lama sebanyak 39 kitab dan perjanjian baru sebanyak 27 kitab. Nah, ini harus tahu. Harus tahu. Nah, kalau ada yang tidak tahu makanya diberitahu. Jumlah Alkitab kita itu 66 kitab. 66 kitab, perjanjian lama sebanyak 39 kitab, dan perjanjian baru sebanyak 27 kitab. Ini yang kita akui sebagai Alkitab. Nah, ini adalah kitab kanonik yang dipercaya dan diakui ditulis dengan ilham, Theopneustos, dari Allah dan tanpa salah. Jadi kalau ada kitab-kitab tambahan di luar 66 kitab ini, kita tidak mengakui itu sebagai kitab yang diilhamkan Allah. Kita hanya mengakui 66 kitab dari Kejadian sampai kitab Wahyu. Jumlahnya 66. 39 kitab perjanjian lama dan 27 kitab perjanjian baru. Nah, sebagai tambahan, bahwa meskipun dapat dikatakan bahwa kanonisasi Alkitab final di Konsili Kartego pada tahun 397 Masehi, namun harus ditegaskan bahwa Konsili Kartego tidak menciptakan kitab-kitab. 66 kitab itu tidak diciptakan di Konsili Kartego, tidak. Kitab-kitab itu sudah ada sebelumnya. Kitab perjanjian baru itu rampung di abad ke-1. Paling akhir kitab Wahyu itu paling jauh tahunnya tahun 90 Masehi setelah Kristus. Jadi sudah ada kitab-kitab itu. Apa yang dilakukan di dalam Konsili Kartego itu hanya mengenali, mengakui, menerima dan mengkonfirmasi kembali kitab-kitab kanonik. Karena mereka mengakui, menerima dan mengkonfirmasinya, maka mereka menyatakan dengan satu kata dalam bahasa Latin itu recipimus, kami menerima. Jadi 66 kitab inilah yang diterima oleh Gereja Betel Injil sepenuh, sama seperti yang diakui di dalam Konsili Kartego. Semua gereja Protestan menerima itu. Jadi kitab 66 ini bukan dibuat di Konsili Kartego, tidak. Cuman Konsili Kartego itu mengkonfirmasi bahwa 66 kitab inilah kitab yang diilhamkan oleh Allah. Karena ada kitab-kitab lain, ya, dan Injil-Injil lain, tapi bukanlah Injil, gitu. Ya. Nah, maka itu semua dikonfirmasi di dalam Konsili Kartego. Ini yang kanonik. Kami menerimanya dengan satu kata recipimus. Kami menerima itu. Bisa menangkap ini ya? Ya. Jadi kalau orang berkata berarti Alkitab kalian itu baru ada di Konsili Kartego, tidak, sudah ada. Yang sebelumnya sudah ada. Konsili Kartego itu hanya menerimanya, ya, mengkonfirmasi kembali, ya. Nah, dan Gereja Betel Injil sepenuh secara jelas dan tegas menerima dan mengakui 66 kitab kanonik ini. Oh, ini dia, ya, perjanjian lama, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, Yosua, Hakim, Rut, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Raja-Raja, 2 Raja-Raja, 1 Tawarik, 2 Tawarik, Esra, Nehemia, Ester, Ayub, Mazmur, Amsal, Pengkhotbah, Kidung Agung, Yesaya, Yeremia, Ratapan, Yeskel, Daniel, Hosea, Yoel, Amos, Obadja, Yunus, Mika, Nahum, Habakuk, Zefanya, Hagai, Zakaria, dan Maliaki. 39 kitab. Sekarang kita perjanjian baru sama-sama dengan saya dari Matius 1, 2, 3. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Para Rasul, Roma, 1 Korintus, 2 Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, 1 Tesalonika, 2 Tesalonika, 1 Timotius, 2 Timotius, Titus, Filemon, Ibrani, Yakobus, 1 Petrus, 2 Petrus, 1 Yohanes, 2 Yohanes, 3 Yohanes, Yudas, dan Wahyu. Jadi dari Kejadian sampai Wahyu ini 66 kitab inilah yang disebut Alkitab kanonik. Kanonik yang dinafaskan Allah, ditiupkan oleh Allah. Nah, sekarang frase yang ketiga, firman Allah yang hidup. Jadi kami percaya Alkitab, berarti sudah dua. Kami percaya kemudian Alkitab, ya. Itulah firman Allah yang hidup. Itulah tidak usah saya jelaskan lagi, karena itu adalah artikel untuk menunjukkan, ya. Nah, tentang proses firman Allah yang hidup, Alkitab menggunakan banyak kata atau frase. Firman Allah yang Alkitab mengakui dirinya sendiri firman Allah itu dari dirinya sendiri. Bukan karena gereja, bukan karena bapak gereja yang membuatnya, tidak. Tapi dari dalam Alkitab itu sendiri.
Alkitab menggunakan kata atau frase untuk menggambarkan dan memberikan validasi dari dalam dirinya sendiri bahwa dirinya memiliki otoritas ilahi. Nih, dalam banyak tempat di Alkitab dikatakan demikianlah firman Tuhan. Banyak kita temukan. Nanti saudara bisa baca dalam Alkitab, khususnya Perjanjian Lama. Bentuk kalimat ini dalam dunia Perjanjian Lama identik dengan bentuk kalimat demikianlah kata raja. Kalau demikianlah kata raja, itu berarti suatu titah yang datang dari yang memiliki kuasa otoritas tertinggi dan tidak dapat digugat. Pernah mengingat tentang Raja Nebukadnezar atau Raja-Raja Babel? Ketika raja sudah mengeluarkan titah, para pemimpin yang menjebak ini berkata, titah raja tidak bisa diganggu-gugat, maka harus terlaksana. Walaupun raja tidak hendak menghukum Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego, tapi karena titahnya sendiri yang tidak bisa dibatalkan, maka dia harus memberikan hukuman. Nah begitu, bisa menangkap maksudnya. Jadi ketika demikianlah kata raja, demikianlah firman itu sama dengan pemahamannya demikianlah kata raja yang tidak bisa untuk menunjukkan apa? Otoritas. Ya. Misalnya di dalam Bilangan 22 ayat 38 jelas sekali di sana mengatakan demikianlah firman Tuhan. Ulangan 18 ayat 18 sampai 20 dan Yeremia 1 ayat yang ke-9. Bisa dibaca tuh satu representasinya. Bilangan 22 ayat 38. Demikian firman Tuhan. Tetapi berkatalah Bileam kepada Balak, ini aku sudah datang kepadamu sekarang. Tetapi akan mungkinkah aku dapat mengatakan apa-apa? Perkataan yang akan ditaruh Allah ke dalam mulutku, itulah yang akan kukatakan. Jadi apa yang dikatakan Allah dalam mulutku hanya itu yang kukatakan. Pernah dengar cerita ini? Ya. Jadi akhirnya Bileam bukannya mengutuki tetapi apa? Memberkati. Karena hanya perkataan Allah saja yang akan kukatakan. Dia tidak berani mengatakan yang lain. Ini menunjukkan otoritas. Kalau Allah berfirman, itu akan terjadi. Kalau Allah berfirman, itu harus dilakukan. Juga dalam Ulangan 18 sampai 20 dan Yeremia 1 ayat 9. Bisa saudara baca di sana nanti ya. Baik, saya lanjutkan. Dalam Perjanjian Baru ada beberapa ayat yang dengan jelas menunjukkan bahwa tulisan dalam Perjanjian Lama adalah firman Allah. Ayat-ayat itu diungkapkan di dalam 1 Timotius 3 ayat 16. Di sana dikatakan segala tulisan yang diilhamkan Allah. Ya, itu menunjukkan kepada grapa. Grapa itu berarti tulisan kitab-kitab tertulis. Nah, kemudian 2 Petrus 1 ayat 21 merujuk kepada tulisan-tulisan Rasul Paulus. Nah, dalam Perjanjian Baru juga terdapat ayat-ayat yang menunjukkan bahwa tulisan dalam Perjanjian Baru itu adalah firman Allah. Jelas di dalam 2 Petrus 3 ayat 16, 1 Timotius 5 ayat 18, 1 Korintus 14 ayat 37, Yohanes 14 ayat 26, Yohanes 16 ayat 13. Ada di channel YouTube kita nanti. Saudara bisa tonton lagi ini, ya. Pengakuan iman kerja Betel di 10, butir yang pertama. Nanti lihat di channel YouTube, saudara bawa Alkitab, pegang Alkitab, kemudian buka ayat-ayat ini yang saya sebutkan di situ. Dan yang terpenting ini, tolong dibacakan ini. Matius 5 ayat 18, Yohanes 10 ayat 34. Yesus Kristus mengatakan bahwa kitab suci tidak bisa dibatalkan. Dengan demikian dapat diandalkan sepenuhnya dan berotoritas. Coba, Matius pasal 5 ayat 18. Tuhan kita yang mengkonfirmasi Perjanjian Lama secara khusus. Matius pasal 5 ayat 18. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi. Selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Iya. Yesus mengkonfirmasi kebenaran kitab suci, khususnya Perjanjian Lama hukum Taurat. Sekarang kita lihat lagi. Yohanes pasal 10 ayat 35. Yohanes pasal 10 ayat 35. Jikalau mereka kepada siapa firman itu disampaikan disebut Allah, sedangkan kitab suci tidak dapat dibatalkan. Nah, kitab suci itu merujuk kepada kitab-kitab Perjanjian Lama, baik kitab Taurat dan kitab Nabi-Nabi. Ya. Dan itu dikatakan tidak dapat dibatalkan. Ini menunjukkan pada otoritasnya. Yesus sendiri memberikan tempat berotoritas kepada Alkitab. Jadi pernyataan bahwa Alkitab itu adalah firman Allah yang berotoritas itu ada di dalam diri Alkitab itu sendiri. Ya. Yesus mengkonfirmasinya. Dan konfirmasi Yesus ini ditulis di dalam Perjanjian Baru oleh para muridnya, baik di dalam Matius maupun di dalam Yohanes. Ya.
Nah, Yesus mengkonfirmasikan mengenai kecukupan kitab suci itu di Lukas 16 ayat 31. Coba. Lukas 16 ayat 31. Masih ingat ini cerita tentang apa? Ya, orang kaya dan Lazarus. Coba, tolong dibacakan ayat yang terakhir. Lukas 16 ayat 31. Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa di mana di hukum Taurat kan terus dan para nabi, perhatikan. mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Ya. Bahkan mujizat kebangkitan seorang dari antara orang mati belum tentu bisa meyakinkan seseorang untuk percaya. Jika mereka tidak percaya kitab Musa, perkataan Musa ataupun kitab nabi-nabi, bagaimana mereka bisa percaya sekalipun ada orang yang bangkit? Karena apa? Maksud Yesus begini, yang dikatakan di dalam kitab-kitab itu sudah cukup. Tidak perlu lagi ada mujizat, ada orang lagi untuk datang bangkit dari orang mati untuk memberitakan. Tidak usah bahwa neraka itu ada, karena konteksnya kan begitu. Tuhan kirimkan Lazarus supaya dia beritahu keluargaku ada 5 orang yang hidupnya juga sama seperti aku. Yesus katakan pada mereka ada hukum Musa dan kitab para nabi. Jika mereka tidak mau mendengarkan hukum Musa dan kitab para nabi, mereka juga tidak akan percaya sekalipun ada orang yang bangkit dari orang mati memberitahu kepada mereka. Ini menunjukkan apa? Sebenarnya kitab suci itu cukup. Tidak perlu ada orang bolak-balik datang ke neraka, bolak-balik datang ke surga untuk menjelaskan adanya surga dan ada neraka. Semua ada di kitab suci. Ada di kitab suci. Sayangnya orang yang bolak-balik ke neraka ini menggambarkan neraka salah. Menggambarkan bahwa neraka adalah tempat setan menyiksa orang-orang yang tidak percaya. Tidak ada. Setan disiksa di neraka. Sama seperti orang tidak percaya juga disiksa, bukan menyiksa. Gitu loh. Sebenarnya tidak perlu ada penggambaran seperti itu. Yang dikatakan di dalam kitab suci sudah jelas. Bisa menangkap? Cukup. Ya. Saya percaya mujizat bertujuan untuk mendekatkan orang kepada Kristus, tapi mujizat tidak menyelamatkan. Yang menyelamatkanlah ketika orang percaya kepada apa yang dikatakan oleh Alkitab. Dia percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, dia percaya bahwa Yesus adalah juru selamat, dan dia percaya bahwa Yesus bukan hanya Tuhan, tetapi dia adalah satu-satunya Tuhan dan satu-satunya juru selamat. Itu yang menyebabkan orang selamat. Saya menangkap. Bukan karena dia disembuhkan, bukan karena dia mengalami kuasa dan mujizat Tuhan. Karena ada banyak orang yang percaya pada zaman Yesus, tapi pada satu kesempatan berkata, salibkan dia. Ini orang yang melihat mujizatnya, yang mengalami kuasanya. Bahkan orang-orang di bawah kepemimpinan Musa melihat 10 tulah dan bagaimana Allah melindungi mereka. Tapi begitu menyeberang laut Teberau, mereka apa? Kami tidak mau mati di sini, di padang gurun. Kami mau pulang saja dan mati di Mesir. Bayangkan, sudah melihat mujizat tapi tidak percaya. Bisa menangkap? Maka benar apa yang dikatakan oleh Abraham di dalam apa yang digambarkan, dinarasikan oleh Yesus dalam cerita itu tadi. Ya. Sekalipun ada orang yang bangkit dari orang mati dan ini mujizat, tetapi jika mereka tidak percaya pada kitab Musa, hukum Taurat dan kitab nabi-nabi, mereka juga tidak akan percaya. Ya. Ini berbicara tentang necessity, kecukupan dari Alkitab. Nah, Yesus mengkonfirmasi sebenarnya dari pernyataan terakhir itu hendak memberitahu bahwa Alkitab itu cukup. Tidak perlu ada penambahan-penambahan lain. Sehingga sekarang pengalaman orang ke surga dan ke neraka seakan lebih hebat dari pernyataan Alkitab. Seakan lebih benar dari pernyataan kita. Yaitu kadang-kadang itu, dengarkan saya pernah ke neraka. Oh, bukan begitu. Dengarkan Alkitab, itu yang betul. Bukan dengarkan saya karena saya pernah ke neraka atau karena saya pernah melihat surga, tidak. Itu pengalaman subjektif yang harus diukur dari apa yang jelas tertulis dinyatakan. Ya. Nah, baik, lanjutkan lagi.
Jadi melalui frase firman Allah yang hidup tersebut, gereja Betel di 10 hendak menekankan dan mengakui paling sedikit 3 hal yang ditekankan. Satu, mengakui bahwa Alkitab berasal dari dan diilhamkan Allah. Hal ini menjelaskan keunikan Alkitab sebagai wahyu Allah yang khusus. Jadi, di dalam pengakuan kita percaya bahwa Alkitab itu adalah wahyu Allah yang khusus yang berbeda dari buku-buku dan tulisan lainnya. Bukankah pada zaman itu ada banyak buku-buku, ada banyak kitab-kitab juga? Bukan hanya 66 kitab. Tapi mengapa kita hanya mengakui 66 kitab? Karena kitab-kitab itu sudah teruji dan dikonfirmasi oleh para rasul, oleh Yesus sendiri dan oleh para rasul. Dan kitab perjanjian baru itu ditulis oleh orang-orang yang hidup bersama-sama dengan Yesus, atau paling dekat, hidup dekat dengan para rasul. Misalnya Markus itu keponakan Petrus. Rasul Paulus itu dipilih oleh Tuhan sendiri. Ya. Lukas sangat dekat dengan Rasul Paulus. Lukas yang menulis Injil Lukas dan Kisah Para Rasul mendapatkan otoritasnya dari kerasulan Paulus. Sedangkan para murid yang menjadi saksi mata itu memiliki otoritas menulis biografi Yesus, Injil-Injil, karena mereka hidup bersama dengan Yesus. Makanya perjanjian baru kita terima. Ada kitab-kitab lain yang ditulis bukan oleh murid langsung, ya, atau orang yang dekat dengan Rasul. Gereja menolak itu. Tidak semua tulisan-tulisan bapak-bapak gereja abad pertama, abad kedua itu diterima, tidak. Hanya 66 kitab itu, ya, yang dikatakan diilhamkan Allah, yang kita punya saat ini. Yang kedua, Alkitab dipercaya dan diakui sebagai yang berotoritas mutlak. Hal ini dikaitkan dengan kredibilitas Alkitab yang tanpa salah dan tanpa keliru, karena diilhamkan Allah. Jadi kita percaya Alkitab ini tanpa salah dan tanpa keliru karena dasarnya apa? Diilhamkan Allah. Pengilhaman. Istilah teologi yang digunakan adalah ineransitas dan infalibilitas. Dan yang ketiga, semua ajaran perilaku Kristen tunduk kepada otoritas Alkitab. Semua ajaran. Jadi kalau orang bilang, kalau menurut budaya kami seperti ini, oh kita menurut Alkitab, bukan menurut budaya. Budaya harus tunduk di bawah otoritas Alkitab. Ini yang dimaksud dengan Alkitab menjadi otoritas tertinggi. Ya, ajaran dan perilaku Kristen tunduk pada otoritas Alkitab. Ya. Artinya semua ajaran perilaku gereja secara umum dan orang Kristen secara khusus harus tunduk kepada otoritas Alkitab. Mengapa? Karena Alkitab berisi semua firman yang dibutuhkan oleh gereja dan orang percaya untuk keselamatannya, untuk dalam keselamatan itu. Ya. Nah, Paulus Rusuyadi, seorang sesepuh hamba Tuhan dan pendeta senior Gereja Betel Injil Kuno, menjelaskan demikian dalam bukunya berjudul Asas dan Pengakuan Iman Gereja Betel Injil Kuno halaman 13. Percaya Alkitab adalah firman Allah, berani meyakini dengan segenap hati bahwa Alkitab adalah firman Allah yang diilhami dan tak dapat salah. Itu berarti ilham ilahi, kebenaran dan otoritas perjanjian lama dan perjanjian baru secara keseluruhan sebagai satu-satunya firman tertulis dari Allah tanpa kesalahan, ineransitas di dalam pernyataannya, dan satu-satunya peraturan iman dan tata hidup yang tak mungkin salah. Itu jelas sekali dari pernyataan ini, ya. Nah, ini yang terakhir yang saya sampaikan tadi. Ini masih berkaitan dengan pengakuan iman tadi. Ya. Nah, apakah Alkitab dapat dipercaya? Pertanyaannya begitu. Meskipun saat ini kita sudah tidak memiliki manuskrip asli Alkitab, tetapi kita mempunyai salinan-salinan dari manuskrip asli yang tersimpan dan terdokumentasi dengan baik. Manuskrip-manuskrip itu disimpan di dalam berbagai museum. Allah memelihara firman-Nya dengan cara yang khusus sehingga salinan-salinan dari manuskrip otograf ini berarti salinan tulisan asli, otograf tulisan asli, terjaga tetap murni sehingga kita saat ini dapat memiliki Alkitab dalam bentuk salinan yang otentik atau abstrak. Jadi otograf itu tulisan asli, ya. Otentik ini terkait dengan salinan. Kitab yang otentik atau abstrak adalah kitab yang isinya sepenuhnya benar, sama seperti aslinya. Nah, kita punya dua istilah yang harus dipahami. Satu otograf asli dan satu salinan tapi otentik. Ya. Perhatikan. Ya. Satu otograf asli dan satu lagi
salinan. Ya. Nah begini, salinan adalah penggandaan atau fotokopi dari yang asli. Bisa menangkap? Sama persis dengan yang asli. Cuman dulu kan belum ada fotokopi. Kita tidak mungkin menyebutnya fotokopi. Bahasa fotokopi itu bahasa sekarang gitu ya. Tapi sama persis. Ini asli, ini salinan, tapi sama. Ini asli, ini fotokopi. Mengatakan yang asli ini diilhamkan Allah. Ya. Tapi yang asli ini ya memberi konfirmasi bahwa salinan ini sama dengan ini, begitu ya. Apapun yang kita baca di dalam salinan itu adalah firman Allah sama dengan yang asli ini. Bisa menangkap? Ya. Kalau kita punya buku asli dengan buku fotokopi, ya, kita tidak bisa mengatakan fotokopi ini asli, tapi kita bisa katakan tulisan di dalam fotokopi ini sama dengan asli. Bisa menangkap? Nah, transmisi Alkitab itu seperti itu. Kan bahan-bahannya itu kan bahan yang mudah rusak. Apalagi kalau di dalam cuaca dingin, karena dia terbuat dari perkamen. Coba lihat kulit binatang itu, tamborin kita ini. Kalau berada di tempat dingin, ini kan rusak. Yang berada di tempat yang panas. Maka itu perkamen dan papirus paling banyak ditemukan di padang gurun Sinai. Karena di situ tempat di mana orang menyimpannya dan aman. Kan? Maka memang kita tidak punya lagi yang namanya asli, tapi punya fotokopi yang isinya sama. Bisa menangkap? Ya. Tapi kalau orang bilang kalian punya fotograf enggak? Ya enggak ada gitu. Tapi isinya otentik. Bisa otentik itu bukan otograf. Otograf itu baik bahannya maupun tulisannya sama, materinya maupun tulisannya itu otograf. Tapi ini tulisannya sama, tapi materinya sudah beda. Bukan materi yang asli, tapi isinya apa? Sama. Itu namanya otentik. Bisa menangkap perbedaan antara otograf dengan otentik. Maka Alkitab salinan kita itu tidak kita katakan otograf, tapi kita katakan otentik. Ya, yang salinan inilah yang dipakai. Tapi salinan ini dipastikan sama fotokopi dari aslinya. Bisa menangkap ini ya? Nah, itu ya. Jadi jika keaslian otograf Alkitab berhubungan dengan penulisan Alkitab, yaitu otografnya, maka keabsahan, ya, otentisitas Alkitab berkaitan dengan kebenaran isinya, sama isinya gitu. Bisa menangkap ya? Nah jelas sampai sekarang begitu. Jadi kalau orang bilang kalian punya otograf nggak ada, itu memang nggak ada. Tapi kita melihat sekarang ini asli apa enggak? Asli. Otentisitasnya sama isinya. Itu loh, ya. Dengan demikian Alkitab yang kita miliki saat ini dapat dipercaya keakuratnya karena disalin secara abstrak dari naskah aslinya. Jadi kita sekarang ya, ada namanya otograf, tulisan asli. Ya. Ada namanya naskah otentik, ya. Salinan asli. Salinan juga tapi salinan asli, gitu kan? Ya. Oke. Nah sekarang yang kita punya itu, yang di tangan kita ini namanya terjemahan. Satu lagi katanya. Jadi autograf, salinan, dan terjemahan. Tapi terjemahan ini tetap akurat ya ketika kita merujuk ke naskah salinan aslinya. Jadi ketika kita sebut naskah asli, maka itu yang kita maksud adalah salinan otentik. Bukan yang kita maksud sebagai autograf. Ya, bisa nangkap deh. Jadi kalau orang bilang karena kita tidak mempunyai naskah fotograf lalu dibilang Alkitab kita palsu, tuduhan yang sama. Itu seperti bumerang ke penduduk-penduduk. Tidak ada yang asli. Bisa menangkap ini ya? Oke. Sedikit lagi, mungkin 2 atau 3 lembar. Hampir semua manuskrip salinan Ibrani Perjanjian Lama berasal dari teks Masoreti abad ke-2 sampai abad ke-8 yang merupakan salinan dari Tanakh kitab Ibrani. Secara luas Masoreti ini digunakan sebagai dasar penerjemahan Perjanjian Lama. Alkitab Septuaginta yang ditulis dalam bahasa Yunani ini pada abad ke-2 sebelum Masehi, sebelum kedatangan Kristus, bersumber dari Tanakh Ibrani. Yesus juga membaca dari kitab Septuaginta ini karena diterjemahkan dari bahasa Ibrani ke Yunani sebelum Yesus lahir 200 tahun sebelumnya. Sementara manuskrip salinan untuk Perjanjian Baru begitu melimpahnya. Manuskrip ini salinan tadi. Ya.
manuskrip salinan tadi, fotokopi tadi. Jumlah dan umurnya oleh naskah apapun lainnya itu lebih dari 5.800. Sekarang penelitian terakhir mencapai 6.000. Ini terus ditemukan nih. Para arkeolog terus menemukan. Karena penggalian benda-benda purbakala ini kan masih terus oleh para arkeolog. Dan jumlahnya sekarang sekitar 6.000 manuskrip. Ya. Bahasa Yunani itu. Belum termasuk ribuan salinan manuskrip dalam bahasa Latin dan dalam bahasa Syria. Manuskrip-manuskrip ini dalam bentuk bulungan, perkamen, dan juga kodeks. Buku namanya kodeks. Kalau perkamen itu dari kulit. Kemudian ada juga kodeks. Sudah ada mengenal kodeks. Berdasarkan ilmu kritik tekstual, maka keakuratan Alkitab terjemahan nih, yang kita miliki saat ini dapat diandalkan. Kan kita memiliki teks Alkitab yang dapat dipercaya. Para pakar Alkitab dan teologi dan kritik teks telah memastikan bahwa perjanjian baru yang direkonstruksi ditata ulang berdasarkan naskah-naskah salinan yang ada menunjukkan 99,5% keakuratannya. Bahkan Profesor E.T. Robinson, seorang sarjana Yunani terkemuka, menegaskan bahwa kekhawatiran kita sebenarnya terhadap kritikisme tekstual ada sekitar 1/1000 bagian dari keseluruhan teks. Dengan ini perjanjian baru yang kita miliki 99,9% adalah murni. Intinya ialah bahwa Alkitab dapat kita percayai. Karena itu Alkitab tidak bisa dikatakan dipalsukan hanya karena sudah tidak ada manuskrip fotografnya. Apabila tuduhan seperti ini dipaksakan, maka harus dipahami bahwa konsekuensi logisnya adalah bahwa tuduhan tersebut berlaku bagi kitab suci semua agama besar yang ada saat ini. Karena semua tidak punya fotograf, hanya punya salinan. Mengapa semua agama besar saja memiliki naskah salinan dari manuskrip fotograf dan sudah tidak memiliki manuskrip asli yang ditulis tangan pertama? Ya. Dengan lain kata, semua agama besar saja hanya memiliki naskah salinan otentik tadi. Kalau kita kan kita sebut otentik dari naskah fotograf atau naskah salinan dari salinan. Misalnya Textus Receptus itu naskah salinan dari salinan. Ya, dan kritik teks juga seperti itu maksudnya. Dan itu pertanyaan yang relevan bukan soal naskah asli atau enggak kita harus, tapi soal apakah naskah salinan-salinan itu bisa dipercaya atau bisa otentik. Dan dari cara orang-orang Yahudi menyalin naskah asli, ya, maka keakuratannya itu benar-benar luar biasa. Ringkasnya, mengutip perkataan Rasul Paulus dalam 2 Timotius 3 ayat 16, "All scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness." Jadi menurut ayat ini Alkitab berasal dari Allah karena dihembuskan oleh nafas Allah atau diilhamkan Allah. Seluruh Alkitab adalah firman Allah. Tidak mempercayai Alkitab berarti tidak mempercayai Allah. Tidak menaati Alkitab berarti tidak menaati Allah. Sebaliknya, mempercayai dan menaati Alkitab berarti mempercayai dan menaati Allah. Kenapa? Karena konsekuensi logis dari pernyataan Alkitab sendiri bahwa Alkitab itu berasal dari Allah. Yang berikutnya, Alkitab berguna untuk apa? Di sini dikatakan for teaching, untuk mengajar, rebuking, ya, untuk menegur. Menegur ini kaitannya dengan kesalahan kita, sesuatu yang salah. Nah, kemudian koreksi, ya, correcting, mengkoreksi, dan training in righteousness, melatih di dalam kebenaran. Terjemahan kita mendidik di dalam kebenaran. Ya. Nah, dengan kata lain Alkitab menjadi otoritas tertinggi dan final untuk iman dan kehidupan orang percaya. Karena Alkitab adalah firman Allah. Ya. Jadi itu yang bisa saya bagikan hari ini. Kiranya ini menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi kita untuk kita mengerti bahwa gereja Bethel Indah Kuno itu menempatkan Alkitab itu sebagai satu-satunya otoritas yang menentukan iman dan praktik. Dia mengakui otoritas perjanjian lama dan perjanjian baru sebagai satu-satunya patokan standar yang berotoritas untuk iman dan kehidupan kita. Mari kita bangkit berdiri.